Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat belajar matematika. Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga bisa berjumpa kembali untuk belajar matematika tentang pecahan. Kali ini kita akan belajar materi mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, anak-anak, marilah kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Berdoa mulai. Selesai. Pada video pembelajaran ini, materi pembahasan yang akan Ibu Guru sampaikan adalah yang pertama, tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Materi yang kedua, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Dan materi yang ketiga, mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Bagaimana anak-anak, sudah siap? Ayo kita mulai dari materi yang pertama. Materi yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Kita mulai dari mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Anak-anak, tidak semua pecahan biasa bisa menjadi pecahan campuran loh. Lalu pecahan biasa yang bagaimana? Pecahan biasa yang dapat diubah menjadi pecahan campuran adalah pecahan tidak murni. Masih ingatkah anak-anak dengan pecahan tidak murni? Kita sudah mempelajarinya pada video yang sebelumnya ya. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, contohnya seperti ini, 10/3. Ya, pecahan biasa 10/3 ini merupakan pecahan tidak murni. Nah, pecahan dengan pembilang yang lebih besar seperti ini yang bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Sekarang perhatikan caranya ya anak-anak. Kita tuliskan terlebih dahulu pecahannya 10/3. 10/3 itu artinya 10 dibagi 3. Mari kita hitung berapa ya hasilnya. Kita menghitungnya dengan cara porogapit. Masih ingatkah anak-anak dengan cara porogapit? Ya, ayo mengingat kembali ya cara porogapit. Kita tuliskan seperti ini. Kemudian 10-nya kita tuliskan di sini. 3-nya di luar. 10 dibagi 3. Berapa 10 dibagi 3? Ya, kita cari perkalian 3 yang hasilnya kurang dari 10. Yuk, berapa? Ya, jawabannya 3 ya. Karena 3 kali 3 sama dengan 9. Berarti kurang dari 10. Nah, tadi 3 kali 3 adalah 9. Kita tuliskan di sini anak-anak. Ya, 3 kali 3 sama dengan 9. Kita tuliskan di bawah bilangan 10. Lalu kita kurangi. 10 dikurangi 9 sama dengan 1. Nah, kita berhenti sampai di sini karena di sini kita sudah bisa menuliskan pecahan campurannya. Yuk ingat kembali ya, pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Lalu bilangan bulatnya yang mana? Ya, bilangan bulatnya adalah ini. 3 yang di atas ini anak-anak. Ini kita tuliskan bilangan bulatnya 3. Lalu pecahannya. Pecahannya terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilangnya adalah 1. Ini kita tuliskan 1 ya. Kemudian penyebutnya yang mana? Penyebutnya 3 yang di samping ini. Ya, 3 yang di samping ini adalah penyebutnya. Nah, jadi sudah kita temukan pecahan campurannya adalah 3, 1/3. Lalu kita tuliskan di atas ya. 10 dibagi 3 sama dengan 3, 1/3. Jadi
pecahan biasa 10/3 diubah menjadi pecahan campuran, hasilnya adalah 3 1/3. Lanjut ke mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya, ini caranya ya anak-anak, perhatikan caranya atau rumusnya. A, B per C, ya ini pecahan campurannya. Jika diubah menjadi pecahan biasa, caranya adalah C kali A ditambah B per C. Nah, perhatikan inilah rumusnya. Sekarang supaya anak-anak lebih paham, saya berikan contohnya ya. Contohnya pecahan campuran 4/2/5. Kita identifikasi ya, mana C-nya. Ya, 5 adalah C-nya anak-anak. Kemudian A-nya adalah angka 4 ya. Lalu 2 ini adalah B-nya. Nah, kalau sudah tahu mana ABC-nya ya, maka sekarang kita akan menghitungnya. Kita mulai dari C kali A ditambah B ya. C-nya adalah 5 kali A-nya adalah 4 ditambah B-nya adalah 2 per C. C-nya adalah 5. Nah, seperti ini ya. 5 kali 4 ditambah 2 per 5. Nah, yang perkalian kita hitung terlebih dahulu. 5 kali 4 hasilnya adalah 20 ditambah 2 per 5. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita jumlahkan pembilangnya, yaitu 20 ditambah 2 sama dengan 22 per 5. Jadi, pecahan campuran 4/2/5 diubah menjadi pecahan biasa, hasilnya adalah 22/5. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal ya. Iya, caranya adalah mengubah pecahan biasa ini menjadi pecahan desimal dengan mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Berikut ini contohnya. Yang pertama pecahan 3/5. Penyebutnya adalah 5. Bila penyebutnya 5, kita jadikan penyebut 10. 5 kali berapa ya hasilnya 10? Kali 2. Ya betul. Oleh karena itu, pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan 2. 3 kali 2, 5 kali 2. Berapa hasilnya? 6/10. Kita tuliskan bentuk desimalnya adalah 0,6. Ingat kembali ya anak-anak, jika ada penyebut 10, maka ada satu angka di belakang koma. Kemudian pecahan yang kedua 1/4. Lihat penyebutnya adalah 4. Bila penyebutnya 4, maka kita jadikan penyebut 100. Kali berapa ya 4 jadi 100? Kalikan 25 ya. Oleh karena itu, pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 25. 1 kali 25, 4 kali 25. Hasilnya adalah 25/100. Kita tuliskan bentuk desimalnya, yaitu 0,25. Ingat kembali ya anak-anak, jika penyebutnya 100, ada 2 angka di belakang koma. Dan contoh yang ketiga adalah pecahan 5/8. 5/8 penyebutnya 8. Bila penyebut 8, kita jadikan penyebutnya menjadi 1000 anak-anak.
8 kali berapa ada 1000? Kali 125. Oleh karena itu, pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 125. 5 kali 125, 8 juga dikalikan 125. Berapa hasilnya? 625 per 1000. Kita tuliskan bentuk desimalnya adalah 0,625. Nah, perhatikan. Jika penyebutnya 1000, ada 3 angka di belakang koma. Selanjutnya, perhatikan anak-anak ya, cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contohnya, 0,8 pecahan desimal ini akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Perhatikan, jika ada 1 angka di belakang koma seperti ini, maka penyebutnya adalah 10 ya. Jadi 0,8 sama dengan 8 per 10. Pecahan 8 per 10 ini adalah pecahan biasa yang masih bisa kita sederhanakan. Jadi kita akan menyederhanakannya dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Anak-anak masih ingat dengan cara menyederhanakan? Ya, seperti ini kita bagi 8 dan 10 ini dengan bilangan 2 ya anak-anak. 8 dibagi 2, 10 dibagi 2. Hasilnya adalah 4/5. Jadi pecahan desimal 0,8 menjadi pecahan biasa 4/5. Satu contoh lagi. Pecahan desimalnya 0,75. Ada berapa angka di belakang koma? Kita hitung ya. 1, 2. Jadi ada 2 angka di belakang koma. Oleh karena itu penyebutnya adalah 100. Iya. Jadi bentuk pecahan biasanya adalah 75 per 100. Sama seperti contoh di atas tadi, pecahan ini masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi berapa ya pembilang dan penyebutnya? Kita bagi dengan 25. 75 dibagi 25, 100 dibagi 25. Ya, berapakah 75 dibagi 25 anak-anak? 3. Ya, 100 dibagi 25, 4. Ya, sama dengan 3/4. Jadi, pecahan desimal 0,75 menjadi pecahan biasa 3/4. Sampai di sini sudah bisa dipahami ya anak-anak. Pembahasan yang terakhir yaitu mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Mengubah pecahan biasa menjadi persen. Cara mengubah pecahan biasa menjadi persen adalah dengan mengubah penyebutnya menjadi 100. Contohnya, pecahan 1/2 penyebut 2 akan kita ubah menjadi penyebut 100. Berarti pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan dengan 50. Ya. 1 kali 50, 2 kali 50 ya. Penyebut 2 supaya menjadi 100 kan dikalikan 50. Maka pembilangnya juga dikalikan 50. Hasilnya adalah 50 per 100. Nah, pecahan biasa 50 per 100 ini dituliskan dalam bentuk persen adalah seperti ini. 50% ya. Lalu contoh yang kedua 4/25. Penyebut 25 akan kita ubah menjadi penyebut 100. Kali berapa ya anak-anak? 25 kali 4 ya. Oleh karena itu pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan dengan 4. 4 kali 4,
25 kali 4. Hasilnya adalah 4 kali 4 16, 25 kali 4 100. Menjadi 16 per 100. Bentuk persennya adalah 16% seperti ini. Dan yang terakhir adalah mengubah persen menjadi pecahan biasa. Cara mengubah persen menjadi pecahan biasa yaitu mengubah penyebutnya menjadi 100, kemudian disederhanakan. Contohnya seperti ini. 30%. 30% itu pecahan biasanya adalah 30 per 100. Kemudian kita sederhanakan, sama-sama kita bagi berapa ya anak-anak? Kita bagi dengan 5. 30 dibagi 5, 100 dibagi 5. 30 dibagi 5 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 6. 100 dibagi 5 hasilnya 20. Sama dengan 6 per 20. Jadi bentuk persen 30% diubah jadi pecahan biasa menjadi 6 per 20. Satu contoh lagi, 40%. 40% berapa bentuk pecahan biasanya anak-anak? 40 per 100. Kita sederhanakan ya. Sama-sama kita bagi dengan 20 anak-anak. 40 dibagi 20 dan 100 dibagi 20. Hasilnya adalah 2 per 5. Ya, ini tadi pembahasan kita hari ini. Kita sudah belajar dari pembahasan pertama sampai dengan pembahasan yang ketiga. Setelah tadi anak-anak menyimak dengan baik penjelasan dari Ibu Guru, sekarang saatnya anak-anak untuk berlatih. Kerjakan latihan soal berikut ini. Ada 6 soal ya. Soal yang pertama, tuliskan bentuk pecahan campuran dari pecahan berikut. Ada A dan B. Kemudian soal yang kedua, tuliskan bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran berikut, juga ada A dan B. Dan soal yang ketiga, tentukan bentuk desimal dari pecahan berikut, juga ada A dan B. Soal yang keempat, tentukan bentuk pecahan biasa dari bentuk desimal berikut. Ada 3 soal ya, A, B, C. Kemudian nomor 5, tentukan bentuk persen dari pecahan berikut, juga ada 3, A, B, C. Dan soal yang terakhir, tentukan bentuk pecahan paling sederhana dari bentuk persen berikut A dan B. Jadi total ada 15 soal yang harus anak-anak kerjakan. Demikian tadi belajar matematika kita hari ini. Selalu semangat belajar matematika ya anak-anak hebatku. Sampai bertemu lagi esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.